adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi pada pagi hari ini bersama Kak Elis, ibadah IMPA pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, Kak Elis harap adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, yaitu menyiapkan Alkitabnya, melipat persembahannya dengan baik. Nah, oke, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Elis mempersilakan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Silakan saat teduh. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu buah pujian, yaitu diambil dari KC 262, yaitu apabila kita sudah cinta. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau telah mengumpulkan anak-anak-Mu ya Tuhan untuk beribadah IMPA pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami bisa berkenan dalam hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, amin. Ya adik-adik, masih tetap berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Diberikan Kidung Baru, diambil dari 263. Mazmur kita pada pagi hari ini dibawakan oleh adik Aidil Fitra Yosa. Nama saya Aidil Fitra Yosa dari Pospel Sambelio, mengajak teman-teman membaca firman dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Halo. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Tiap Waktu, diambil dari KC 280. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tadi bersama-sama anak-anak sudah diajak oleh bunda atau kakak layan untuk bernyanyi puji nama Tuhan. Saatnya
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari tetap dalam sikap duduk yang manis. Ibu Pendeta mau mengajak untuk satu dalam doa di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami bisa membaca dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bahkan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang dicintai oleh Tuhan dan juga mencintai sesama kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Iya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, karena kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama Ibu Pendeta ajak untuk kita berdiri. Yuk anak-anak yang kekasih, yang di rumah tetap semangat. Pembacaannya terambil dari Perjanjian Lama. Buka Kitab Nehemia. Ya, Kitab Nehemia pasal 3. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita membaca ya. Sama-sama anak-anak juga harus membaca dengan posisi berdiri. Mari kita membaca 2, 3. Dengan judul Para Peserta dalam Pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka menabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka menabiskannya sampai menara Mea, menara Hanael. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Bereka bin Mesesabeel. Berdekatan dengan dia Sadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yohada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Usil bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya. Mereka juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Wow, firman Tuhan luar biasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah membaca firman Tuhan. Kini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan pada saat ini adalah judul yang sangat bagus, yakni hidup dengan bekerja sama. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anak pasti dong senang dengan bekerja sama. Anak-anak kalau di rumah suka membantu nggak orang tua? Misalnya membersihkan rumah. Biasanya kan hari Minggu habis ibadah, pelayanan PA, terus orang tua juga selesai ibadah. Biasanya orang tua mengajak anak-anak
untuk melakukan sebuah pekerjaan secara bersama-sama. Orang tua kan mengajak, yuk kita kerjasama, anak-anakku kekasih. Ibu bagian mengepel, anak-anak bagian menyapu, ada yang cuci piring, ya, membersihkan halaman rumah. Nah, kalau dengan bekerja sama dengan baik, maka pasti kelihatannya bisa pekerjaan itu berjalan dengan baik pula. Semuanya akan kelihatan bahagia, indah, dan bersih. Nah, kalau juga nanti kalau masuk sekolah tatap muka atau juga sebelum-sebelumnya sebelum COVID-19 tatap muka di sekolah, pasti deh ibu guru, bapak kepala sekolah, bapak ibu guru di sekolah mengajak juga untuk semua anak-anak kerja bakti, bekerja bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Untuk siapa? Ya untuk semuanya, untuk anak-anak, untuk guru-guru, untuk orang-orang yang di lingkungan sekolah, supaya kelihatan indah, bersih, ya, sama-sama menanam tanaman-tanaman yang indah, membersihkan ruangan kelas, bahkan membersihkan halaman sekolah. Semuanya biar kita sehat, bersih, dan bisa belajar juga dengan lancar karena suasananya bersih. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, seperti yang pernah anak-anak lakukan dan juga akan melakukan baik di rumah, baik di sekolah, bahkan juga di lingkungan gereja, ya. Di sini dalam firman Tuhan pada saat ini, anak-anakku, kita semua, kalaya mundalaya semuanya juga kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan terkait dengan bekerja sama, ya. Bekerja sama tadi di sini judulnya tentang para peserta dalam pembangunan. Nah, judul di awal tadi untuk renungan kita pada hari ini, hidup dengan bekerja sama. Ibu pendeta mengajak siapa yang kenal dengan Nehemia, karena ini diambil dari kitab Nehemia. Siapa yang kenal dengan Nehemia? Siapa yang? Oh iya, pernah dengar ceritanya. Ingat Ibu pendeta, Nehemia itu kan orang Israel, orang Yehuda. Tinggalnya di mana? Wah, tinggalnya itu di tanah pembuangan, yakni di Babilonia. Ya, jadi waktu itu bangsa Yerusalem itu dijajah oleh bangsa Babilonia. Rajanya adalah Nebukadnezar. Mereka semua diangkut ke tanah Babilonia yang ada. Di sana mereka dipekerjakan sebagai juga budak bagi raja tersebut. Nah, dalam singkat ceritanya, dalam proses-proses yang lama, bangsa Israel selama 70 tahun di kerajaan Babilonia, terjadi di situ, lihat ada pergantian kekuasaan kepemimpinan, di mana Raja Babilonia Nebukadnezar dikalahkan oleh Raja Persia, yakni Raja Kores. Nah, demikian raja selanjutnya. Habis Raja Kores masih juga digantikan oleh Raja Artasasta yang juga adalah Raja Persia. Nah, pada zaman Raja Persia, pada zaman Raja Persia dikatakan, oh iya, rajanya bernama Artasasta. Nah, Raja Artasasta ini dia mempekerjakan seorang Yehuda. Tadi siapa namanya? Yakni Nehemia. Jadi Nehemia ada pada saat itu. Tapi puji Tuhan, Nehemia dipekerjakan oleh raja sebagai apa? Sebagai juru minum untuk raja. Artinya Nehemia menyediakan minuman bagi raja. Tapi sebelumnya dia harus cicipi dulu minuman itu. Kalau minumannya itu baik, sehat, tidak mengandung racun, nah baru dia menyediakan minuman itu, dalam hal ini minuman anggur itu, kepada Raja Artasasta. Nah, dalam singkat ceritanya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, Nehemia ini kedatangan saudara-saudaranya dari Yerusalem. Siapa nama saudara-saudaranya? Ya, yang satu bangsa dengan dia, namanya Hanani. Hanani ini datang berjumpa dengan Nehemia, melaporkan bahwa keadaan mereka, saudara-saudara mereka yang di Yerusalem dalam keadaan penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesukaran, menderita, kasihan.
Belum lagi bahwa kota di mana mereka tinggal, kota Yerusalem, temboknya itu hancur, pintu gerbang domba itu rusak semuanya. Nah, kalau tembok kota Yerusalem itu sudah hancur, belum dibangun, itu merupakan suatu ancaman bagi bangsa Israel pada saat itu. Itu bisa memudahkan musuh-musuhnya untuk menyerang masuk kota tersebut. Ya, nah inilah ketika mendapat kabar seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi, kita lihat di sini, Nehemia murung jadinya. Saat dia menyediakan minuman bagi raja, raja melihat mukanya Nehemia kok murung. Raja bertanya sama dia, kenapa mukamu murung? Nehemia murung, kemudian dia menjawab, tapi harus diingat, sebelum dia menyampaikan maksud tujuannya kepada raja, Nehemia itu ketika tadi mendengar kabar kesulitan pendeta dan saudaranya, seperti biasa Nehemia berdoa kepada Tuhan, berpuasa di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan Allah agar supaya Nehemia dipakai oleh Tuhan untuk bisa kembali ke saudara-saudara di Yerusalem dalam rangka bisa membangun tembok kota Yerusalem. Tapi yang tidak kalah pentingnya, Nehemia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah, melembutkan hati Raja Artasasta agar supaya diizinkan pulang. Nah, tadi udah ya, ketika tadi ya menyediakan minuman bagi raja lihat kenapa murung? Dia menceritakan bagaimana kondisi teman-temannya. Ketika dia menceritakan, puji Tuhan, anak-anak, apa yang terjadi? Yang terjadi, Tuhan berkuasa. Tuhan menjamah, melembutkan hati Raja Artasasta sehingga Raja Artasasta mengizinkan, oke, kamu boleh kembali pulang ke kampung halamanmu, ke Yerusalem dengan saudara-saudaramu yang masih ada di sini di tanah Babilonia. Pulang bangun di sana, dan saya akan memberikan sebuah surat kuasa sehingga ketika kamu melewati kota-kota yang ada sampai di sana juga di tanah kampung kelahiranmu, mereka tidak akan menghalangi kamu, ya, karena sudah kuberikan surat kuasa untuk kamu pulang dan mendapat izin membangun tembok kota Yerusalem. Ketika sampai di sana, Nehemia sama sih dia lihat, waduh parah banget, ya sangat parah, rusak tembok kota Yerusalem. Akhirnya dia juga berdoa kepada Tuhan. Setelah dia berdoa, dia mengumpulkan para imam-imam, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa bangsa Israel, termasuk rakyat, dikumpulkan. Ayo kita semangat untuk membangun tembok kota Yerusalem dan memperbaiki pintu-pintu gerbang domba yang rusak, supaya itu menjadi benteng buat kita untuk bisa melakukan kegiatan di lingkungan kota Yerusalem. Mendapatkan semangat dari Nehemia, mereka semua mari kita bangun bersama. Puji Tuhan, dengan kerjasama, dengan kerajinan yang mereka lakukan, dengan sukacita, akhirnya apa yang terjadi di sini? Yang terjadi, anak-anak, terjadilah sebuah kota, tembok yang dibangun tinggi, kuat, dan itu menjadi satu kegembiraan, sukacita bagi seluruh bangsa Israel, imam-imam, bahkan Nehemia sendiri. Dan akhirnya mereka memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kalau bukan Tuhan, maka semuanya ini tidak jadi. Luar biasa anak-anak ya, cerita di dalam kitab Nehemia. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tadi, hidup dengan bekerja sama. Jadi kalau anak-anak disuruh untuk bekerja sama dengan orang tua, membersihkan rumah tadi, merapikan tempat tidur, menyapu rumah, mencuci piring, membersihkan halaman rumah, bahkan juga menanam tanaman-tanaman supaya indah dan segar dan hijau. Begitu juga di gereja, ketika kita nanti bisa tatap muka di gereja kembali, disampaikan sama bunda layan, kakak layan, para pendeta, orang tua, ayo kita kerja bakti, kita bersihkan lingkungan gereja, jangan malas-malas, ya kan, harus dibersihkan. Makanya supaya indah, kita harus memelihara, menjaganya. Belum lagi di
lingkungan sekolah, belum lagi di lingkungan di tetangga-tetangga yang ada. Ya, kita bersihkan selokan, ya kita bersama-sama. Semuanya untuk siapa? Untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Semua saling sehat, sukacita, dan semua kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi pendeta bilang, jangan malas-malas, ya, jangan bikin kotor lingkungan yang ada, baik di rumah, baik di sekolah, maupun di lingkungan gereja ataupun di mana berada. Harus bersih-bersih, buang sampah pada tempatnya, ya, seperti itu harus dilakukan dengan baik. Itu baru dibilang anak Tuhan, karena mau bekerja sama, karena kita hidup bersama dengan orang tua, dengan teman-teman, baik di rumah, dengan saudara juga, buat teman-teman di gereja, teman-teman sekolah, kita hidup bersama-sama. Kita tidak hidup sendiri, tapi ada orang lain di sekitar kita. Jadi jangan meremut mukanya kalau disuruh, ya, tapi dengan bersukacita, karena kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayo ya, kita lakukan ya hari ini dan seterusnya kalau disuruh. Kita segera untuk bekerja sama di dalam melakukan yang terbaik. Tuhan menolong anak-anakku, menolong Bunda Layan, Kakak Layan, orang tua kita semua, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jadi untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Yesus Menyinyirkan Daku, diambil dari Kirung Ceria 233. Anak-anak, Kak Layan, Bunda Layan, orang tua kita semua, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Berkati firman-Mu supaya kami tetap menjadi anak yang taat, anak yang mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan, bekerja sama, membantu orang tua di rumah, membantu guru-guru di sekolah, teman-teman, dan juga membantu teman-teman, Kakak Layan, Bunda Layan, dan setiap orang yang ada di lingkungan gereja dalam hal membersih-bersihkan lingkungan supaya menjadi indah, bersih, dan segar. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami kalau kami selama menjadi anak yang malas, anak yang suka menggerutu, mengeluh, disuruh banyak alasan. Biarlah mulai saat ini kami adalah anak Tuhan yang terus melaksanakan firman Tuhan, karena kami percaya Tuhan sayang sama kami. Tuhan berkati kami Tuhan, Tuhan berkati sekolah-sekolah kami Tuhan, di mana pada saat ini kami masih lewat daring belajar di rumah. Tetapi kami percaya Tuhan berikan kepintaran, berikan nilai-nilai yang baik, apalagi kami sudah selesai ujian di sekolah. Tuhan berkati juga sekolah kami, berkati guru kami, teman-teman, dan juga kepala sekolah kami. Biarlah mereka juga sehat-sehat senantiasa Tuhan, dan sukacita mengajar kami. Berkati juga untuk Bunda Layan, Kakak Layan yang selalu dengan kesabaran melayani kami, menceritakan firman Tuhan, mengajak kami berdoa, mengajak kami bernyanyi, sehingga kami boleh merasakan bahagia, kami boleh belajar. Beginilah kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Bunda Layan, Kakak Layan semakin sehat, sukacita dalam mendampingi melayani kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati biar orang tua kami diberkati dalam kesehatan, pekerjaan, dan kesabarannya, mendampingi kami, menjaga kami Tuhan, agar supaya orang tua boleh senang melihat
kami sebagai anak-anak yang selalu sayang sama mereka dengan membantu orang tua kami di rumah dan juga sayang kepada saudara-saudara kami, baik itu kakak dan adik kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah masyarakat kami, berkatilah Indonesia kami, Bapak Presiden semuanya berkati Tuhan. Dunia yang ada kami mohonkan Tuhan supaya juga penyakit COVID-19 juga boleh berhenti dan kami sebagai anak-anak boleh lagi sekolah tatap muka, berjumpa dengan teman dan guru, dan bisa lagi ke gereja untuk bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum memberikan persembahan, Kak Elis mengingatkan ke adik-adik untuk melipat persembahannya dengan baik. Lalu persembahan adik-adik diberikan kepada orang tua adik-adik. Nah, orang tua adik-adik akan memberikannya ke gereja. Oke, untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan lagu diambil dari Kidung Ceria 217, beri padanya. Persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Adik-adikmu, anak-anakmu ya Tuhan telah memberikan persembahannya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita akan bertemu minggu depan lagi. Nah, Kak Elis mengingatkan adik-adik untuk tetap jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan lagi. Kita ketemu di ibadah IMPA selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak, dalam penghujung ibadah kita yang ada, kita sudah bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Kini, sebelum kita selesai ibadah ini, Ibu Pendeta mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan menyertai ibadah pelayanan anak yang ada. Terima kasih semua berjalan dengan baik, sukacita kami rasakan. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami dan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah minggu depan kami setia duduk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami, biarlah kasih karunia, rahmat dan sejahtera daripada Allah Bapa menyertai anak-anak, orang tua, bunda, kakak lain dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita ucapkan amin. Amin, amin, amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Elis ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita.